Rafael itu. Iya. Rekeningnya Awalnya 56. 56 menjadi 500. Menjadi Benar-benar penipuan, kenapa hakim bisa mengatakan ini adalah sebuah operasi yang jelas-jelas bukan? Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung. Baik para sahabat sekalian, kembali bersama saya di channel ini, dan dalam video kali ini saya akan mereaksi beberapa cuplikan video, beberapa cuplikan video dari Profesor Mahfud MD. Pernyataan-pernyataan beliau yang setidaknya memberikan klarifikasi kepada publik maupun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tetapi bagi saya dan juga mungkin bagi kita sekalian, pernyataan-pernyataan beliau yang kita saksikan itu setidaknya memberikan edukasi positif untuk kita sebagai masyarakat untuk bisa memahami apa arti hukum dan juga segala sesuatu yang terjadi di negara kita, Republik Indonesia saat ini. Memang beliau adalah salah satu sosok pemberani yang berani mengungkap beberapa kasus yang cukup kontroversial yang sudah menjadi konsumsi publik saat ini. Saya doanya biasa-biasa aja setiap hari, doanya sama gitu, minta keselamatan aja. Ya doa saya dulu diberi oleh Gus Dur waktu apa katanya, apa kerja gini doanya. Itu ada doa yang artinya, ya Tuhan, ya Allah, tolong bimbing saya masuk ke dalam suatu pekerjaan dengan benar, bukan dengan karena nyuap, karena apa. Dan kemudian bimbing pula saya keluar selesai dari pekerjaan itu dengan benar pula, sehingga tidak membebani orang yang ditinggal dan tidak membawa beban yang gitu. Jadi kalau bahasa Arabnya itu Rabbi Allah Rabbi adkhilna mudhala sidqi wa akhrijna mudhala sidqin waj'alna lil muttaqina imama. Kepada saya kekuasaan yang menolong, bukan mencelakakan. Ya, itu doa saya setiap hari. Luar biasa, luar biasa. Gilanya korupsi di negara kita ini. Gilanya korupsi di negara kita ini. Mafia tambang. Belum yang lain. Sehingga saya katakan, kalau korupsi, saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, pada pesawat udara, korupsi di Garuda. Korupsi juga. Ada asuransi, wah ada asuransi. Banyak Koperasi, asuransi. korupsi. Semua ada korupsi. Nah ini sebenarnya mengapa kita dulu melakukan reformasi, bahwa pada tahun 2013 itu ada informasi dari Kepala PPATK waktu itu, Abraham Samad, yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah. Dapat uang 20 juta rupiah. Luar biasa itu ya. Benar-benar penipuan, kenapa hakim bisa mengatakan ini adalah sebuah operasi yang jelas-jelas bukan? Kasus koperasi simpan pinjam Indosuria telah merugikan dana nasabah hingga 106 triliun rupiah. Bahkan tercatat ada 23.000 orang yang menjadi korban. Dalam putusannya, majelis hakim menilai terdakwa Helvi Surya tidak bersalah atas tindak pidana penipuan dan penggelapan dana nasabah KSP Indosuria. Kami pernah menyatakan kecewa dengan kasus Indosuria karena korupsinya menurut kami sudah nyata. Itu pencucian uang, melakukan kegiatan perbankan padahal bukan bank, memanfaatkan dana nasabah untuk perusahaan sekuritasnya tetapi kemudian dimasukkan ke koperasi padahal dia bukan anggota koperasi, tetapi kemudian oleh pengadilan dinyatakan unslah bukan sebagai tindak pidana. Kami sudah memperdebatkan itu lama dan kami tentu sangat menyayangkan putusan pengadilan yang tidak bisa dihindari itu, meskipun kami merasa jauh dari harapan kami sehingga kami ya akan banding, akan kasasi. Dan untuk kasasi itu dalam waktu dekat, seminggu ke depan kami akan mengadakan bedah kasus atau eksaminasi dengan melibatkan beberapa perguruan tinggi beserta penjelasan yuridis dari Kementerian Koperasi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia.
saya mengatakan dengan kontik bahwa Sambo menghubungi banyak orang. Siapa banyak orang itu? Ada anggota DPR. Anda yakin dengan omongan? Sangat yakin. Ada teman Anda wartawan. Saya bisi kepada Anda siapa dia. Kemudian Komnas HAM dipanggil ke kantor Sambo hanya untuk melihat Sambo nangkap. Hati-hati, Anda sedang menuduh, ini kesannya menuduh lembaga-lembaga tadi ya. Bukan menuduh, saya sudah konfirmasi, saya panggil Komnas HAM, Kompolnas saya panggil. Kan tugas saya, kewajiban moral saya. Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada itu. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Ya, Kalau mau menurut saya, dibubarkan, kalau bubarkan kapasitas saya cuma jadi juru bicara, seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh ya, nanti kita simpulkan. Terserah aja. Kita Ya, kan silakan. bernegara, Pak. Silakan Bukan aja. menang-menangan. Pak. Debat terus. Jadi jangan menang-menangan, Pak. Cara Pak Mahfud berpolitik di dalam pemerintahan kelihatan ini. Ya. Apa itu emas? Ya. Impor emas batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPT, tidak diselidiki. Di mana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi kok bilang emas mentah? Enggak. Ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya. Dicari ke Surabaya, tidak ada pabrik. Dan itu menyangkut uang miliaran, saudara. Tidak diperiksa. Laporan itu diberikan tahun 2017. Sudah sangat lama ya. Oleh PPATK. Bukan tahun 2020. 2017 diberikan, tidak pakai surat, tapi diserahkan oleh Ketua PPATK langsung kepada Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Bea Cukai, Irjen Kementerian Keuangan, dan 2 orang lainnya. Ini serahkan. Kenapa tidak pakai surat? Karena ini sensitif, masalah besar. 2 tahun tidak muncul, tahun 2020 dikirim lagi, tidak sampai juga ke Bu Sri Mulyani, sehingga bertanya ketika kami kasih itu. Dan yang dijelaskan yang Kenapa bisa yang begitu salah, ya? gimana salahnya nanti. Saudara, saya sangat hormat kepada Bu Sri Mulyani. Dia teman kerja saya yang baik di dalam pemberantasan korupsi. Sudah tahu BLBI 20 tahun tidak bisa ditagih karena dibebankan Kementerian Keuangan. Saya minta impres ke Presiden, sudah berhenti berdebat, saya ambil semua. Bisa itu? Luar biasa. Teman saya dia dalam banyak hal, IKN apa gitu. Kalau saya kagum, kalau di kabinet menerangkan masalah apapun yang paling bisa menjadi sederhana bagi di anggaran negara. Sehingga saya percaya dia Menteri Keuangan terbaik, tetapi akses dari bawah tidak masuk. Sehingga saya sampaikan hal sebagai berikut. Data agregat. Ya, berikutnya. Halaman berikutnya. Data agregat transaksi keuangan. Nih. Transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagi ke dalam 3 kelompok. 1, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Cukup Ya. besar ini ya. Nanti dia nanti ada data nanti Anda ambil. Kemudian transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Itu besarnya 53 triliun. Plus sekian. Kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPU yang belum diperoleh data sebesar 260,1 sehingga jumlahnya 349 triliun fix. Nanti kita tunjukkan suratnya. Nah, ketika ditanya Bu Menterinya kaget karena tidak masuk laporannya. Karena yang menerima surat by hand itu, ya orang yang ada di situ yang bilang ke Bu Sri Mulyani, Bu, udah ada surat itu loh. Kata PPATK ini suratnya. Baru dijelaskan tapi beda. Ini laporannya
pencucian uang di bidang bea cukai, lalu yang dihitung pajaknya sedikit dong. Tadinya. Berapa yang terlibat nih? Nih. Yang terlibat di sini, jumlah entitasnya itu dari Kementerian Keuangan 491 orang. Lumayan Jangan banyak. bicara Rafael misalnya. Rafael udah ditangkap, selesai loh. Di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafaelnya. Rafael selesai udah ditangkap itu kan pidananya, bukan tindak pidana pencucian uang. Kalau saya ketangkap korupsi, loh, istri saya, anak saya, ayah saya, apalagi perusahaan cangkang gitu. Kan banyak itu entitasnya. Nah, yang kasus 189 itu saudara adalah ya itu untuk 15 entitas tapi hanya dikeluarkan satu entitas. Padahal di laporan kami 15 nih, ini lalu diambil satu, ini sudah selesai pajak katanya. Nanti dicek, saudara. Ya. Jadi di situ, ya. Baik para sahabat sekalian, demikianlah beberapa cuplikan video yang coba saya reaksi pada video kali ini dari pernyataan-pernyataan Profesor Mahfud MD yang sedikit kontroversial, yang memicu beragam komentar, tetapi bagi kita masyarakat, saya rasa ini adalah informasi yang menarik, informasi yang baik bagi kita untuk kita ketahui bagaimana perkembangan situasi yang terjadi di negara tercinta Republik Indonesia ini. Baik para sahabat sekalian, nantikan video reaksi saya selanjutnya di video-video berikutnya. Terima kasih.